Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dosen penguji, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Sandi Miftahudin MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMAN 1 Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, peserta uji kinerja Angkatan 1 tahun 2023 pada gelombang ketiga, batch ketiga PPG dalam jabatan dengan LPTK penyelenggara adalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023 akan melakukan praktek pembelajaran PAI dengan tema kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 di kelas 12 SMAN 1 Ranca Ekek. Demikian perkenalan saya. Selamat menyimak video praktek pembelajaran yang saya buat. Mohon saran dan masukannya untuk kelangsungan profesionalisme saya sebagai guru supaya di kemudian hari dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bisa jauh lebih baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Baik, siswa dan siswi kelas 12. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi. Alhamdulillah pada pagi ini Bapak bisa bertemu kembali dengan siswa dan siswi. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita buka acara pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke materi yang ada di slide, Bapak ingin tanya dulu, kira-kira hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua? Berapa? Berapa orang? 2 orang? 3. Siapa aja? Raisa, kemana Raisa? Sakit. Kita doakan Raisa supaya cepat sembuh ya. Kemudian, baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, dan hari ini kita akan belajar mengenai Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, yang mana judulnya di buku paket itu adalah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur, saling menasehati, serta berbuat baik kepada sesama. Nah, pada season ini kita hanya akan membahas 2 saja dulu terlebih dahulu, yaitu tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Silakan dilihat yang poinnya. Nah, ini untuk awal. Coba dilihat, ini ada orang yang sedang beribadah. Itu ada kakeknya. Kakeknya siapa ini? Ada yang tahu? Siapa namanya kakek ini? Intinya ini kakek ini disarankan kepada kita semua, walaupun dia sudah tua, tapi semangat ibadahnya luar biasa. Dia tidak bisa berdiri, tapi dia melaksanakan sholat berjamaah dengan memakai kursi.
luar biasa ya. Jadi kata ya ente orang kene kudu geus sok salat. Jak-jaknya mulai lagi api-api. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Intinya dari tujuan pembelajaran yang ditampilkan ini, Bapak mengharapkan kelas ini sudah bisa nanti membaca Al-Quran, terutama Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 sesuai dengan kaidah tajwidnya ya. Kemudian bisa menerjemahkan, kemudian bisa juga menganalisis makna yang terkandung dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Selanjutnya, nah ini kita kondisikan dulu karena ini akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Kita akan buat kelompok ya, kelompok diskusi. Nah ini alhamdulillah posisinya sudah cocok. Tadi bekas pelajaran apa ini? Duduknya sudah seperti ini. Diskusi juga tadi. Pelajaran apa tadi? Bahasa Sunda. Oke. Bahasa Sunda diskusi juga ya tadi ya. Diskusinya pakai bahasa Sunda ya. Oke. Sekarang posisinya nggak usah dirubah lagi. Udah kelompoknya ini aja ya supaya cepat. Ya. Jadi kita buat 4 kelompok. Mungkin ini kelompok 1 dengan yang itu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan yang ini yang 4 orang kelompok 4. Gak apa-apa ya? 4 orang? Siap. Oke. Nah, kelompok 1 ini dan yang belakang Bapak kasih nama ini kelompoknya kelompok Birrul Walidain. Ada yang tahu apa Birrul Walidain? Kelompok berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dia jadi budak yang saleh ya. Amin. Nah ini kelompok yang kedua nih. Ini sama yang itu. Bapak kasih nama kelompok Abdus Syakur, orang-orang yang bersyukur. Dan kelompok yang ketiga, yang belakang, yang laki-laki semua, yang ganteng-ganteng. Bapak kasih nama kelompoknya ahli ibadah. Jadi ahli ibadah mudah-mudahan saleh. Ini kelompok yang keempat, Bapak kasih nama kelompok ihsan, yaitu orang-orang yang baik. Oke ya, siap. Nah, nanti Bapak akan tampilkan beberapa foto, gambar, dan tayangan video. Nah, maka Anda nanti menganalisis, melihat video dan gambar itu, carilah ada persoalan apa, masalah apa dalam video dan gambar itu ya. Kemudian setelah ketemu masalahnya, nanti tuliskan di bukunya itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, karena kita membahas tentang ibadah dan bersyukur, berarti masalahnya seputar persoalan beribadah dan bersyukur. Tulis nanti pertanyaannya apa di bukunya ya. Kemudian setelah ditulis nanti kan banyak nih muncul permasalahan itu. Maka fokuskan satu persoalan, satu masalah yang akan kita bahas sama-sama ya. Nanti kalau dari kelompok 1 ada pertanyaan, dijawab oleh kelompok yang lain. Gantian, seperti itu ya. Jadi guru dalam PBL ini hanya sebagai fasilitator saja. Selanjutnya nanti bisa dicari jawabannya ya melalui LKPD atau buku paket atau juga bisa searching di Google. Nah, baik. Coba dilihat, diperhatikan ini gambarnya. Gambar pertama ini gambar apa? Orang sedang beribadah. Gambar kedua? Gambar ketiga? Oke, gambar yang keempat? Siapa itu yang durhaka? Kemudian gambar yang terakhir? Sudah bisa diamati masalahnya apa yang ada dalam gambar ini? Kalau sudah silakan ditulis dulu ya. Kemudian Bapak akan tampilkan video pembelajaran tentang beribadah dan bersyukur. Silakan Anda amati video ini selama durasinya 7 menit. Nanti kalau ada masalah
Anda catat catatan kecil di bukunya. Siap ya? Oke. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, dan tak seorang pun mampu menghitungnya meskipun menggunakan alat untuk makan. Ada banyak karunia yang diberikan oleh Allah untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Kita bisa perhatikan dua contoh berikut. Pertama, pada umumnya ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan, ada sehat dan ada sakit. Yang kedua, semua anak terlahir dari seorang ibu, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian lupa kepada jasa dan pengorbanan sang ibu. Banyak kasus penghinaan, penganiayaan, dan penistaan terhadap orang tua, terutama ibu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Mari kita perhatikan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan kepada manusia.
Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat menyamai dengan kebaikan mereka, apalagi melebihinya. Begitu pula bersyukur kepada Allah. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekadar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Jika untuk mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya. Jadi, kalaupun Allah memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang atau rahmat Allah kepada kita. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yakni hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni alhamdulillah. Adapun bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah, serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Adapun sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari beribadah dan bersyukur kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap qanaah, yakni menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepadanya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya. Dalam video ini, Nama saya Eka Saputra dari kelompok 1. Saya akan bertanya tentang 3 aspek cara bersyukur kepada Allah. ditanyakan aja kepada siapa? Kelompok mana? Kelompok. Silakan kelompok 2 untuk mencari jawabannya. 3 aspek cara bersyukur, begitu ya. Nah, cara bersyukur itu ada 3 tadi dalam video. Dengan apa? Silakan. Ya, silakan. Nih, 4. Siapa namanya? Dari kelompok 2, izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 1. Sana, karena punya sana. Sesuai dengan analisis tadi saya dari hasil video, ada 3 aspek untuk bersyukur, yaitu dari yang pertama dari hati, yang kedua dari lisan, dan yang ketiga dari perbuatan. Ini cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih poinnya 2. Tepuk salut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau tadi ini kelompok 1 yang memberikan pertanyaan, saya berikan kesempatan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Adakah pertanyaan dari kelompok 2? Kita sekarang akan coba untuk menganalisis ya, mulai dari cara membaca ayat Quran surat Dukhan ayat 13-14 ya, kemudian menerjemahkannya, kemudian kita nanti mencoba mengkaji makna apa saja yang terkandung dalam ayat ini. Siap ya?
Salut. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adim. Ya, cukup ya, nanti tinggal dibaca ya surahnya, cara menerjemahkannya. Si nasihat atau wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu apa nasihatnya? Yang pertama, tidak boleh musyrik ya. Tidak boleh musyrik, karena musyrik itu adalah kedoliman yang besar. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk menyembah Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah perintah bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang. Nah, ini di akhir ayatnya kan disebutkan anis kurli wali walidayni. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Maka tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada kedua orang lain. Sekarang Bapak akan dan sifatnya wajib. Setiap anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu sudah mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui dan merawatnya hingga besar. Sementara ayah akan mengupayakan segala hal terbaik untuk anak-anaknya. Dan nggak ada alasan untuk kita untuk melawan orang tua. Nggak boleh melawan orang tua.
Sayang sama ibu bapaknya? Kalau ada mama sama bapaknya mau bilang apa? Kangen. Oke, peluk temannya bisa dipeluk. Silakan berpelukan dengan temannya, silakan. Ya. Semoga kita tidak lupa sama ibu dan ayah kita. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 ini disebutkan seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah apabila dia tidak mensyukuri kehadiran kedua orang tuanya. Siap ya? Setelah ini mudah-mudahan Anda semua semakin semangat beribadahnya, juga semakin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya mensyukuri kehadiran kedua orang tua. Segera pulang nanti, kemudian peluk ibunya, mohonlah maaf kepada mereka, kemudian mintalah doanya. Mudah-mudahan kelak kita menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir, mari kita berdoa untuk mendoakan kedua orang tua kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.